beribadahlah kepadaku, maka akan aku cukupi kekayaan dalam hatimu. Jadi kita itu kaya sampai ke hati. Ada orang kaya itu cuman kaya hartanya, tapi hatinya nggak kaya. Allah itu memberikan pertolongan kepada semua manusia. Ada syaratnya, Pak. Syaratnya ada di surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang kita baca tadi surat Al-Baqarah ayat 214. Saya artikan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Jadi kita itu kalau mau ke surga itu memang harus berani diuji, Pak. Di dunia kalau mendapat ujian itu berarti aku ono kemungkinan ke surga karena saya diuji. Nenek orang nggak pernah diuji, jangan berharap di surga, Pak. Ujian itu sudah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, semua itu ada ujiannya. Orang-orang yang dulu juga coba, Pak, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, kapan datang pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Ada dua golongan yang pertolongan Allah sangat dekat, Pak. Satu, Rasul. Dia mungkin jadi Rasul. Tapi yang kedua kita mungkin. Nah, jadi yang kedua ini, Pak, kita masuk golongan yang kedua. Rasul kita nggak mungkin ngaku Rasul, saya ini berarti pembohong. Rasul terakhir Rasulullah kok, khotaman nabiyyin. Kalau ada yang sekarang mengaku nabi, jelas niku wong ngapusi niku, Pak. Wong nek cara anak sekarang namanya halu. Ini yang pertama Rasul, dan kita enggak masuk. Yang kedua ini, Bu, yang kita bisa masuk adalah golongan yang kedua. Walladzina amanu ma'ahu, yaitu orang-orang yang beriman. Kita kalau masuk orang yang beriman, pertolongan Allah itu sangat dekat. Iman ini jenengan paling betul tadi, Pak. Jenengan kenal Allah, jenengan cinta Allah, jenengan berharap pada Allah, itu yang namanya iman. Jenengan kenal sama Allah, Pak. Misalnya Asmaul Husna yang jenengan kenal apa, Pak? Nama-nama baik Allah yang kenal apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama jenengan itu nama Asmaul Husna, Mas Rahman. Ya. Terus apa lagi? Ya Malik. Kemudian Ya Kudus. Kemudian
Ya salam. Orang yang beriman itu pertolongan Allah sangat dekat. Ya. Kalau orang nggak beriman, pertolongan Allah jauh. Makanya jadilah kita orang yang beriman. Sekarang ada orang yang meminta tolong kepada Allah. Ada adabnya. Ada nek cara wong Jawa unggah-ungguh gitu Pak. Unggah-ungguh. Dalam Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong njaluk tulung itu kudu nyembah dulu, Bu. Kalau kita pengen minta tolong itu kudu mendekat dulu, menyembah, beribadah, baru minta tolong. Ada orang itu sukanya minta tolong tapi gak pernah beribadah, Pak. Kudune kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula nyembah riyen, saya beribadah dulu baru minta. Ada orang itu cuma minta terus iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Lho, terus ini gak tahu beribadah. Itu ya jenenge ora sopan. Nek kita nek sopan ya dikabulkan sama Allah. Jadi kalau misalnya aku kok selama ini doaku belum dikabulkan ya berarti ibadahku harus tambah. Oh ya benar Adam tafarraq li ibadati amla sadraka hinna. Wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku maka akan aku cukupi kekayaan dalam hatimu. Jadi kita itu kaya sampai ke hati. Ada orang kaya itu cuman kaya hartanya tapi hatinya enggak kaya. Ada beberapa amalan ibadah yang bisa mendekatkan kita pada pertolongan Allah. Yang pertama sabar dan perbaiki sholat. Kalau kita pengen doa kita dikabulkan, pengen mendapat pertolongan Allah segera cepat, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as sabirin. Itu surat Al-Baqarah ayat 153. Surat apa Pak? Ayat itu soal ketiga itu Pak. Perintah Allah untuk sabar dan sholat ada dalam surat Al-Baqarah ayat udah 3 soal terjawab Pak. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita pengen pertolongan Allah dekat juga dengan Al-Quran Pak. Anak-anak TPA itu nyanyi, bila kau selalu dekat Al-Quran, hidupmu pasti akan bahagia. Bapak WA datang ibu nggak membaca, maka betul Pak. Remke itu hari ini lemocot 3 hari ke depan. Allah juga mengirim surat cinta panjenengan, yaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu syifa, obat hati Pak. Rahmah, cinta. Jadi Al-Quran itu surat cinta Allah. Kalau jenengan nggak pernah membaca Al-Quran, jenengan nggak tahu betapa cintanya Allah pada panjenengan. Ketika jenengan mengatakan I love you pada Allah, Allah akan mengatakan I love you too more and more. You know what I mean? Membaca Al-Quran itu ibarat membaca surat cinta yang Tuhan tulis wajah cantik dan ayu. Kalau kita itu membaca surat cinta itu seneng Pak kudune Pak. Membaca surat cinta kok saayat terus ngantuk. Rong ayat kok, nggak paling boten jenengan ini umur 50 tahun ini membaca ayat Al-Quran itu paling sak rukuk Pak, dari ain sampai ain, 1 kali baca. Jadi misalnya habis subuh atau sebelum subuh membaca dari ain sampai ain, nanti habis maghrib dari ain atau menunggu maghrib, monggo. Jadi ketika jenengan sudah mandi, sudah bersih, sudah suci, sudah wudu, kemudian nunggu adzan membaca Al-Quran. Kemudian nanti habis maghrib sebelum menunggu makan, istri menyiapkan makanan, kita ngaji Pak. Jadi pahalanya sama. Ibu menyiapkan makanan, bapak ngaji. Yang ketiga, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu kan kesayangannya Allah, kecintaan Allah, Habibullah. Kalau kita mencintai yang cinta Allah, kita juga cintai. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Sabar dan sholat. Yang kedua perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga perbanyak sholawat. Yang keempat perbanyak istighfar.
astaghfirullahal adzim. Yang kelima ini Bu, perbanyak sedekah. Nek ra duwe bondo nganggo ucapan yang baik. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Aku pengen sedekah nek dite ngono ae. Ya ngomong yang baik. Kalau ketemu dengan temannya ngomongnya ojo nyelekit lah. Ono wong sing bangga lho, Pak. Mau ketemu wong tak unek-unekke. Dhek abang ireng, mah bangga lho, Pak. Jangan bangga, Pak, nek bisa mempermalukan orang. Nek ketemu orang itu ya ngomongnya yang baik, alhamdulillah Bapak sehat. Nek ketemu ini paling gampang itu tanya kepada orang itu sehat, Pak. Mugi-mugi sehat. Saya doakan yang hadir pada hari ini semuanya sehat. Panjang umur, manfaat, barokah. Kalau kita pengen pertolongan Allah dekat dengan kita, satu apa? Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, melawat. Yang keempat, istighfar. Yang kelima,